tangannya si pasien untuk disuruh menggenggam. Ya. Tangannya pasien itu disuruh menggenggam. Tangannya pasien disuruh menggenggam. Terus habisnya itu kalau sudah menggenggam, otomatis akan kelihatan. Terus ketika kalian masang infus itu juga dilihat. Nah, kalau misalnya posisinya kayak gini, ikan menggok ini saja, itu nggak mungkin kita melakukan infus, ya kan? Nah kalau menggok gini, kan sempat viral kan? Ya. Dikiranya itu seakan jarum ini ditinggal, padahal kenyataannya di sini hanya plastiknya yang putih ini yang ditinggal. Tapi pas proses masuk iki, ini kan ya tetap harus lurus kan posisinya. Jadi kalau misalnya ini posisinya pembuluh darah menggok ini juga iso. Kita harus nyari yang lurus lah. Ini contoh yang sudah sobek ini kan lurus sudah. Nah, ini kita bisa untuk melakukan infusnya, gitu. Ya. Yang bercabang itu nggak boleh. Bercabang ataupun yang belok-belok ini juga nggak boleh. Nggak usah jauh-jauh ya. Di ini kalau diperhatikan ya. Nah, ini yang bercabang loh. Ini saya sama ini, ya kan? Ini apakah boleh diinfus? Enggak, karena ini bercabang dan kemungkinan ininya kan, maksudnya kan dawa ini kan aja. Ini kan notok aja. Ini kan notok loh. Iya kan? Kelihatan tuh dari sini ke sini kan notok toh. Ini berarti tidak boleh. Makanya nggak boleh bercabang. Kalau ini juga agak terlalu kecil. Tuh. Jadi harus diperhatikan. Terus antaranya ya, nggak digenggam sama digenggam kan beda. Ini nggak digenggam. Digenggam terus habisnya itu ini ditekan dengan torniket. Loh, ini lebih kelihatan. Oke? Dan berarti bisa diinfusnya di bagian sini. Kalau misalnya bagian sini, ini pecah ini nanti takutnya. Pembuluh darahnya kan bercabang. Oke, paham? Nggak paham langsung tanya. Terus sebelum melakukan infus, ya seperti biasa, nanti perkenalkan nama saya ini, saya akan melakukan praktek pemasangan infus gitu, ya. Terus kalau sudah kita pastikan semua alat siap, kita melakukan cuci tangan. Ya, saya sambil duduk aja ya. Lakukan cuci tangan, gosok telapak tangan, punggung tangan secara bergantian, selajari teknik mengunci, ibu jari secara bergantian, bilas lalu kuku, bilas lalu keringkan. Ya. Terus habisnya itu kita pakai handscoon-nya nanti aja. Bisa pakai handscoon langsung monggo, enggak ya monggo. Saya langsung pakai handscoon aja. Karena ada beberapa SOP yang mengatakan disiapkan dulu baru pakai handphone, tapi ada juga biasanya yang langsung ya. Nanti ininya dipasang lagi, terus dikembalikan ke reset lagi ya. Yeah. Jadi saya nggak mau posisi infus sudah terpasang di sini. Ya. Kenapa? Karena saya harus ngecek ya. Harus ngecek, misalnya saja ya. Ini kan pastikan sudah terkunci dulu. Harus ngecek di sini ada gelembung udaranya apa enggak, gitu. Loh, ini kan saya ada gelembung udaranya kan. Biasanya diisi separuh dulu ya, ataupun segini juga nggak apa-apa. Terus ini kan ada udaranya toh pasian, ini kita keluarkan, nggak sampai habis sih, pokoknya yang penting nggak ada udara ataupun gelembung. Di sini kan terlalu banyak gelembung loh. Kalau masih terlalu banyak, kita bisa mengeluarkan lagi. Tapi yo, kalau misalnya sudah kita rasa keluarnya terlalu banyak, ya jangan sampai benar-benar habis juga. Ya bisa caranya habis. Jadi misalnya ada gelembungnya, ya pastikan kita keluarkan dulu.
terus habisnya itu permisi ya ibu, ini saya lakukan pemasangan infus dulu ya. Tangannya tolong digenggam, jadi tangannya harus posisinya menggenggam gitu ya. Pastikan di sini sudah ada cairan alkoholnya ya. Terus habisnya itu kan kita sudah mencari nih, saya menentukan hasilnya yang ini kan ya, misalnya yang bagian ini, berarti kita dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam ataupun gini, tapi diputar dari dalam keluar ini ya, karena kan nanti prakteknya satu anak satu ya. Dari dalam, terus habisnya itu keluar, kalau sudah kita buang, terus habisnya itu posisinya kurang lebih 15 derajat ya. Jadi posisinya gini, kita masukkan dulu. Ketika sudah masuk ke pembuluh darah ya, tadi kan posisinya gini kan, nah ini kita luruskan, kita mengikuti pembuluh darahnya. Lek mentok jangan dipaksa, karena kalau misalnya mentok kita paksa, itu pasti sudah keluar dari pembuluh darah. Jadi yo tetap nggak perasaan. Jadi loh, ini kok ngadok yo? Oh berarti bisa aja kita agak tarik lagi. Ya, misalnya sekiranya kok ada tekanan, bisa agak tarik lagi. Kalau ini jalannya udah lurus, ya. Kita cek dulu. Jadi ini agak ditarik. Kalau misalnya ini pasien sungguhan pasti akan keluar darah. Ya, kita agak tarik sedikit, terus habisnya itu kita masukkan lagi. Kalau udah ngecek ada darahnya. Kalau belum ada darahnya berarti itu masih salah. Kita masukkan. Setelah kita masukkan di sini, kan di sini ada darah yang keluar kan, ya kan. Nah, ketika ini mau dicabut, ini pastikan untuk posisinya ditekan. Ya. Dibuka, rasa nih. Ini dimasukkan lagi ke sini. Terus habisnya itu, iki aja sampai nenek maksudnya misalnya ya, digini-gini kan gitu jangan ya. Ini cukup, yang penting masuk aja ya. Setelah masuk ini baru dikencangkan. Pas dikencangkan baru kita cek infusnya jalan apa enggak. Kalau infusnya jalan berarti di sini udah masuk gitu ya. Terus habisnya itu nanti dibentuk kupu-kupu. Ini ada rumah sakit yang ini dikasih dua gini ya, ada juga yang langsung diginikan, dikasih dibagi besar. Ini pakai dapat kan dipakai utang berpuluh lagi habis Jadi sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Oke, saya lanjutkan kalau belum ada. Terus habisnya ini nanti saya ajari untuk melepas sekalian ya. Terus habisnya ini, kalau infusnya macet gimana? Kalau infusnya macet biasanya kita matikan ininya, habisnya kita matikan, terus habisnya itu ini gini, digini kan, sakit, jelas sakit. Terus hampir yang ini digini-gini aja, digini-gini kan. Bu, kalau misalnya di sini tetap nggak bisa jalan, misalnya ya, ini nggak bisa jalan, terus caranya ya apa? Ya, coba ambilkan cepat, salah satu ambilkan cepat.
Berarti ininya posisi terkunci ya, pasti gini-gini kan ya, pokoknya diukel-ukel lah. Ini posisi kalau misalnya tadi diukel-ukel tetap gak kena, ini posisinya juga harus terkunci. Ini yang dibuka ya, terus ininya dibuka ya, yang bagian ini aja. Oke, paham? Terus habisnya itu sebelumnya di sini udah, maaf, ini harusnya sudah dikasih apa ya, bisa diambilkan cairan ini ataupun bisa juga dikasih aquabides gitu. Misalnya nih, ini tadi tak ambilkan cairan ini, terus habisnya itu ini langsung dimasukkan gini, pelan-pelan, rasanya sakit karena di sini kan ada apa ya, maksudnya darahnya. Ada yang modelnya kayak gitu, ada juga yang gini. Ini misalnya di sini ada gumpalan darah, coba kita tarik dulu. Sengaja dikeluarkan, terus habisnya itu keluar. Tapi kalau misalnya tetap nggak bisa, itu biasanya ada juga yang modelnya dikei cairan. Jadi ada modelnya yang ditarik, ada juga yang langsung dimasukkan cairan. Itu. Kalau misalnya yang pertama diukel-ukel kena, ditarik, kayak misalnya di sini ada darah sing jendel, nggak kena. Terus habisnya itu ini sudah dimasukkan misalnya cairan yang apa ya, misalnya dikasih RL langsung dimasukkan, tetap nggak bisa. Berarti solusinya terakhir apa? Harus dipindah untuk infusnya. Gitu. Jadi dilakukan pemasangan infus kembali. Caranya dari gitu. Terus kalau misalnya lagi ada darah yang naik gimana, kan kadang jenenge wong kan mesti wis ngono kae to, ada darah yang naik tapi ini lancar. Ini lancar tapi ada darah yang naik. Caranya ya wis, pokoknya sediakan bengkok, terus habisnya itu ya jangan lupa ini ditekan ya. Ini dimatikan, terus habisnya itu ini dibuka. Ketika sudah dibuka, ini pastikan ditekan. Lek gak ditekan nanti ada darah yang keluar ya. Terus habisnya itu ini dibuka, misalnya ini di sini ada bengkoknya ya. Terus habisnya itu ya tinggal kita keluarkan biar darahnya itu keluar. Gitu. Biasanya kita perlu temen ya kalau ini. Jadi nanti ada yang akan ini darahnya sudah keluar. Kalau darahnya sudah keluar, nanti kita kembalikan lagi untuk pemasangan. Gitu. Sampai sini ada yang tanyakan enggak? Masih belum, benar, belum ada. Terus gimana caranya dengan melepas infus? Ya seperti sebelumnya ini ya, jarumnya itu keluar. Hanya gunanya jarum ketika memasukkan. Yang di dalam kan hanya yang plastiknya itu tadi. Terus habisnya itu kalau caranya ngelepas gimana Bu? Misalnya ini caranya ngelepas, kapasnya yang pasti diisi alkohol, ya dikasih cairan alkohol. Terus habisnya itu digini-gini kan? Kenapa kok dikasih alkohol dulu? Agar mudah untuk melepas. Agar mudah melepas. Pastikan ini juga sudah terkunci. Ini kan sudah gini, lepasnya tuh enak jangan lepasnya. Beda dengan memasukkannya. Terus habisnya itu ini ditarik, langsung ditekan. Terus ya, kalau sudah ditekan, ya ini kan nanti dibuang ke bengkok kan. Kalau di apa ya, tergantung rumah sakitnya. Ada yang rumah sakit masih ini misalnya pakai habisnya ini kan, terus dikasih apa saja, terus habisnya itu dikasih hipafik. Ada juga kalau yang modelnya misalnya ini bentuknya kotak gitu, udah langsung diginikan juga ada. Mungkin ada yang pernah digitukan. Iya. Kebanyakan sekarang sudah pakai yang kotak itu terus langsung ditempelkan untuk menahan darahnya. Tapi ingat, ketika ini dilepas kalian harus benar-benar ditekan. Nggak boleh kalau nggak ditekan nanti darahnya keluar.